ChatGPT pertama kali diluncurkan mendapat sambutan luar biasa. Hanya dalam waktu 5 hari, sudah ada 1 juta orang yang menggunakannya. Dengan peningkatan terus-menerus dan kemampuan untuk menjelajahi internet, ChatGPT telah menjadi salah satu chatbot yang paling kuat. Berbagai bisnis dan industri telah mengadopsi teknologi di bidang dukungan pelanggan, analisis data, pembuatan konten, dan lain-lain. Sebagai pembanding, Instagram membutuhkan waktu sekitar 2,5 tahun untuk mencapai 1 juta unduhan, sedangkan Netflix harus menunggu sekitar 3,5 tahun untuk mencapai 1 juta pengguna. Perkembangan teknologi sudah tidak bisa dihentikan ataupun memperlambatnya. Saat mesin menjadi cerdas dan bergerak ke semua sektor pekerjaan, hal ini dapat menjadi peluang dan ancaman baru bagi sebuah industri dan para pekerja. OpenAI merupakan perusahaan yang mengembangkan ChatGPT. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2015 oleh sekelompok pengusaha dan ahli teknologi seperti Elon Musk, Sam Altman, dan Greg Brockman. Tujuan utama OpenAI adalah untuk mengembangkan teknologi AI yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Halo semuanya, selamat datang di channel Daya Dorong. Pada konten kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu ChatGPT. Konten ini ditulis dari hasil riset sendiri dari berbagai sumber referensi yang dapat dipercaya. Kemampuan ChatGPT untuk menjawab pertanyaan dari penggunanya dengan hasil yang akurat telah membuat banyak orang takjub untuk ikut menggunakannya. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja ChatGPT dalam menjawab berbagai pertanyaan? ChatGPT ini bekerja dengan cara memanfaatkan teknologi pemrosesan bahasa alami yang disebut Natural Language Processing supaya dapat memahami pertanyaan yang diajukan pengguna dan memberikan tanggapan yang tepat dan akurat. Model ChatGPT-3 dilatih menggunakan pembelajaran penguatan dari umpan balik manusia dengan 175 miliar parameter, sedangkan model GPT-4 dilatih pada lebih dari 1 triliun parameter. ChatGPT membutuhkan data yang sangat besar untuk menghasilkan jawaban yang tepat, dilatih dengan 300 miliar kata dan memiliki 570 GB data teks dari berbagai sumber termasuk artikel, jurnal, buku, dan tulisan di website internet. Untuk memberikan tanggapan yang tepat, ChatGPT pertama-tama akan mengidentifikasi pertanyaan yang diajukan pengguna dan mencari jawaban yang sesuai dari teks yang telah dilatih. Dengan jumlah data yang besar, ChatGPT dapat memperoleh kemampuan yang semakin baik dalam memahami teks dan menjawab pertanyaan pengguna. Kumpulan data yang sangat besar ini digunakan untuk membentuk jaringan saraf pembelajaran yang mendalam pada algoritma sistem yang kompleks, yang memungkinkan ChatGPT dapat mempelajari pola hubungan dalam data teks untuk memberikan tanggapan atau jawaban seperti halnya manusia, dengan memprediksi teks apa yang akan datang berikutnya. Intinya, cara kerja ChatGPT adalah dengan menggunakan teknologi NLP yang canggih untuk memahami teks dan menjawab pertanyaan pengguna. ChatGPT OpenAI telah mendapat perhatian besar dari masyarakat global sebagai chatbot kecerdasan buatan yang mendapat jutaan pengguna dalam waktu yang sangat singkat. Menurut Similarweb, chat OpenAI telah dikunjungi sekitar 1,8 miliar kali selama 30 hari terakhir. Jumlah itu meningkat 180% dari Februari 2023 dengan 1 miliar kunjungan. ChatGPT membuat rekor baru karena hanya dalam waktu 2 bulan sudah mendapatkan 100 juta pengguna, dan diperkirakan pada bulan Juni 2023 jumlah tersebut terus bertambah, sehingga menjadikan ChatGPT sebagai aplikasi dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah. TikTok membutuhkan waktu 9 bulan untuk mencapai 100 juta pengguna. Instagram membutuhkan waktu 2,5 tahun dan Facebook membutuhkan waktu 4,5 tahun untuk mendapatkan 100 juta pengguna. Data statistik menunjukkan bahwa 64,53% pengguna ChatGPT berasal dari kelompok usia 18 tahun hingga 34 tahun dan didominasi oleh kalangan laki-laki sebesar 59,67% dan sisanya perempuan.
OpenAI dilaporkan bernilai 29 miliar dolar. Pada tahun 2023, Microsoft telah menyuntikkan dana tambahan sebesar 10 miliar dolar ke dalam OpenAI. Pembentukan OpenAI disertai dengan komitmen pendanaan sebesar 1 miliar dolar dari para investornya yang akan menyediakan sumber daya yang diperlukan perusahaan untuk mengejar misi ambisiusnya dalam mengembangkan kecerdasan umum buatan yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Perusahaan Microsoft menginvestasikan miliaran dolar ke OpenAI untuk mengembangkan ChatGPT yang membuat beberapa orang mengira pemilik ChatGPT adalah Microsoft. Pada Januari 2023, OpenAI dan Microsoft memperpanjang kerjasamanya dengan nilai investasi tambahan 10 miliar dolar. Kemitraan ini memastikan Microsoft Azure akan tetap menjadi satu-satunya penyedia cloud untuk OpenAI. Sementara Elon Musk adalah salah satu pendiri OpenAI dengan investasi awal sebesar 100 juta dolar. Perusahaan OpenAI beroperasi secara independen dan tidak dimiliki oleh satu individu pun, dan Elon Musk meninggalkan dewan perusahaan pada tahun 2018. Jadi, siapa sebenarnya pemilik OpenAI? Tidak ada satu orang pun yang memiliki perusahaan tersebut. Dewan OpenAI menampilkan beragam daftar pengusaha, ilmuwan, dan pemodal Ventura, termasuk tokoh terkenal seperti Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, dan lainnya. Sejauh ini, perusahaan teknologi Microsoft merupakan investor terbesar OpenAI. Sejatinya, AI merupakan salah satu contoh teknologi yang dapat mengubah sejarah manusia secara keseluruhan, terutama ketika berbicara tentang otomatisasi dan pengolahan data yang masif. Salah satu dampak terbesar yang terasa dari adanya teknologi AI adalah di tempat kerja. Teknologi ini berhasil meningkatkan produktivitas di kantor secara drastis, dari mulai pengolahan workflow hingga prediksi tren dan bahkan mempengaruhi keputusan sebuah brand untuk membeli iklan. Selain dapat meningkatkan efisiensi di dalam perusahaan, AI juga dapat meminimalisir kesalahan yang kemungkinan akan terjadi. AI dapat mendeteksi sebuah pola yang tidak wajar seperti email penipuan dan langsung mengirimkan peringatan tentang aktivitas yang mencurigakan tersebut. Lebih lanjut, AI juga dapat dilatih untuk meneliti calon pembeli tentang preferensi belanja mereka dari pola yang unik yang mereka miliki. Dalam penerapannya, AI akan menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru untuk manusia yang bahkan saat ini belum tersedia. Apakah AI akan menggantikan peran manusia? Tentu tidak. Teknologi berbasis AI masih membutuhkan peran manusia, bukan menggantikannya. Seperti yang diungkapkan oleh Haris Ismi, Presiden Direktur Microsoft Indonesia, pusat dari AI adalah manusia. Teknologi bertenaga AI dirancang untuk melakukan pekerjaan yang menghambat produktivitas manusia, seperti pekerjaan yang bersifat repetitif. Dalam lingkungan kerja berbasis AI tetap dibutuhkan keterampilan yang hanya dapat dilakukan oleh manusia, baik di bidang keterampilan teknis seperti pemrograman dan juga soft skill seperti keterampilan untuk beradaptasi. Bagi Microsoft, AI adalah tentang meningkatkan kecerdasan manusia, bukan menggantikan manusia secara keseluruhan.